Makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita hari Selasa ya, tanggal 19 Januari. Kita dapat berjumpa lewat belajar online kita. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, yaitu mencari arti atau makna kata pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Untuk lebih jelasnya, mohon kalian buka ya buku pena 3C kalian, halaman 63. Baiklah anak, kita mulai. Baiklah anak ya, agar kalian dapat memahami informasi pada teks, kalian harus bisa memahami makna atau arti di dalam teks tersebut. Kadang-kala ya kita mengalami kesulitan nih ketika saat memahami makna yang terdapat pada teks. Agar kalian bisa memahami makna dalam teks, kalian harus tahu artinya ya. Kalian bisa mencarinya lewat KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak punya yang berupa buku, kalian bisa download di Play Store ya, KBBI offline-nya dalam bentuk aplikasi ya. Sudah naik, dibuka ya. Kita coba ya memahami makna atau kata dalam teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Tolong kalian buka ya buku pena 3C kalian, halaman 63. Sudah dibuka ya? Kita baca ya bersama-sama ya. Judulnya adalah pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, suhu udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat, kita juga mudah merasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar kita terhindar dari dehidrasi. Paragraf kedua. Pada saat hujan, udara terasa dingin. Pada saat dingin, kita jarang merasa haus. Kita lebih suka dengan minuman manis hangat seperti teh manis atau coklat panas. Namun, kita tetap harus cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Lanjut ya, kebaliknya ya, paragraf 3. Perubahan cuaca dari cerah menjadi hujan atau sebaliknya sering membuat tubuh kita tidak nyaman. Tubuh kita harus menyesuaikan dengan suhu udara yang berubah karena perubahan cuaca. Daya tahan tubuh bisa menurun. Oleh karena itu, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit. Salah satunya dengan minum air putih yang cukup. Jadi nah ya, kita sudah membaca teks secara keseluruhan. Tentunya di antara kata-kata yang tersebut kalian mengalami kesulitan untuk menemukan makna atau arti dari teks tersebut. Agar kalian bisa memahami artinya, kalian bisa memberikan garis bawah pada kata yang kalian anggap sulit, kemudian kita cari artinya dalam KBBI kita ya. Sudah ya? Kira-kira ada apa saja kata yang kalian anggap sulit arti atau maknanya ya? Ya. Di sini pada contohkan ya kata yang kiranya kalian belum memahami ya. Misalnya kata cuaca pada kalimat pertama, kalian bisa garis bawahi ya. Untuk kata yang sulit bisa kalian garis bawahi. Kemudian kita cari artinya dalam KBBI kita ya. Pertama itu kata cuaca. Dah? Coba balik bagi kalian yang sudah punya KBBI, baik yang versi buku atau aplikasi, bisa kalian buka ya. Apa itu pengertian cuaca? Ini sudah cari ya. Arti cuaca adalah keadaan udara. Jadi ini artinya sesuai dengan KBBI ya. Keadaan udara pada
satu tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas. Jadi ini ada makna atau arti dari cuaca sesuai KBBI adalah keadaan udara pada satu tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas. Sudah ya, kita sudah menemukan satu kata yang sulit dari suatu teks atau bacaan. Sekarang kita ke kata yang kedua dari teks. Kira-kira kata apa yang kalian anggap sulit, kalian belum menemukan artinya? Ya, bisa ya, suhu. Coba suhu kalian garis bawahi. Kita coba cari arti kata suhu dalam KBBI. Sudah bukan anak-anak KBBI-nya? Kalian cari S kemudian ke suhu. Sudah? Baca tunggu. Apa artinya suhu? Sudah? Bisa ini ya. Ukuran kuantitatif. Ini artinya sesuai KBBI. Terhadap temperatur panas dan dingin diukur dengan termometer. Jadi berdasarkan KBBI, suhu adalah ukuran kuantitatif atau dapat diukur ya, berapa suhunya ya, terhadap temperatur panas dan dingin diukur dengan termometer. Itu ya artinya suhu. Sudah ya, nah kita sudah dapat dua kata dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Sekarang kita kata ketiga anak, kira-kira kata yang sulit kalian temukan dalam teks itu apa anak? Ya, bisa ya. Dehidrasi adalah kalimat terakhir dari paragraf pertama. Kalian garis bawahi dehidrasi. Kita cari artinya dalam KBBI. Dehidrasi. Bagaimana anak? Sudah ketemu artinya dalam KBBI? Kalian bisa lihat pakai buku atau pakai aplikasi Android ya. Kalian download di Play Store. KBBI. Ketemu nanti ya. Dehidrasi adalah kehilangan cairan tubuh ya, sesuai dengan KBBI, kehilangan cairan tubuh. Nah, dehidrasi adalah kehilangan cairan tubuh. Di sini kata yang sulit bisa kalian catat nanti ya di buku materi kalian. Ya, kata-kata yang sulit dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Kita sudah menemukan 3 kata sulit dan kita sudah tulis artinya ya. Sekarang kita coba kata yang berikutnya, kata yang sulit yang kalian belum paham artinya. Ada kata apa saja anak? Ya, bisa metabolisme, itu ada di kata terakhir di paragraf kedua. Kita coba cari artinya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 4, metabolisme. Giliran kalian nak, kalian cari ya, apa arti metabolisme? Pada tunggu. Udah ketemu belum? Udah? Kita coba tulis ya. Adalah pertukaran zat pada organisme. Ayo anak, kalian lanjutkan. Apa pengertian metabolisme? Ya, yang meliputi
proses fisika dan kimia. Terus anak-anak, apalagi lanjutnya arti dari metabolisme. Lanjutnya sini anak-anak ya, pada hapus ya. Lanjutan dari arti metabolisme. Ini sudah ya, cuaca, suhu, dehidrasi. Kita lanjut ya, pengertian metabolisme adalah pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia. Lanjutnya anak, sudah ketemu belum artinya metabolisme di dalam KBBI kalian? Kimia, pembentukan dan penguraian. Penguraian apa anak? Coba kali pada dibantu coba artinya metabolisme sesuai KBBI. Nah, di dalam badan ya betul. Terus apa artinya KBBI? Ini ya. Ya, yang memungkinkan berlangsungnya hidup, itu metabolisme. Nah, hidup. Saya ulangi ya. Metabolisme adalah pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia, pembentukan dan penguraian di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Itu ya arti dari metabolisme. Jadi ini ya, supaya kalian bisa memahami informasi yang terdapat dalam teks, kalian harus tahu ya arti atau makna setiap kata tersebut. Sekarang untuk tugas kalian ya, coba kalian buka ya buku pena 3C kalian halaman 73. Kalian lihat teks paling atas atau paling depan ya. Coba kalian cari ya. Nih teksnya ya, halaman 73. Nah, tugasnya nanti mencari arti kata yang Pak Yuda sebutkan sesuai kata-kata yang tersusun dari teks tersebut. Dah, katanya kalian garis bawahi ya. Pertama, aktivitas. Sudah, kalian garis bawahi aktivitas. Sudah. Kata yang kedua yaitu flu. Sudah. Kata yang pertama aktivitas, kata yang kedua flu, kata yang ketiga infeksi. Sudah? Temu ya, kalian garis bawahi ya. Infeksi. Kata yang keempat virus. Sudah? Dan kata yang kelima gejala. Udah lagi ya. Coba kalian cari arti kata-kata berikut dalam KBBI sesuai teks halaman 73. Yang pertama itu aktivitas, yang kedua flu, yang ketiga infeksi, yang keempat virus, dan yang kelima gejala. Sekian anak ya pelajaran dari Pak Yuda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan di mana saja kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.